Shalom semua, perkenalkan saya Salom Anodoni dari kelas 11 TKJ 3. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana dan penjelasan sedikit tentang apa itu VLAN dan juga cara konfigurasi VLAN antar dua router. Oke teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengertian dari VLAN dan juga apa manfaatnya juga ya. Oke, saya akan jelaskan dahulu sesuai pada gambar di sini. Virtual Local Area Network atau VLAN singkatannya adalah sebuah strategi yang digunakan untuk mengelola jaringan secara menyeluruh tanpa harus terikat pada lokasi fisik. Nah, biasanya VLAN ini digunakan untuk memungkinkan pengelola jaringan menjadi lebih struktur dan juga lebih teratur lah, sehingga meningkatkan kinerja dan keamanan suatu jaringan. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja kelebihan dari VLAN. Yang pertama, VLAN itu menghemat biaya. Kenapa? Karena VLAN memungkinkan untuk menggunakan sumber daya jaringan dengan lebih efisien tanpa perlu menambahkan perangkat lain. Lalu yang kedua, ada bisa memisahkan jaringan publik dan pribadi. Nah, VLAN ini biasanya dipakai pada penggunaan umum atau pada misalnya saja pada hotel ataupun pada sebuah tempat berbisnis atau food penjual ya, contohnya saja seperti di hotel dan juga pada di tempat-tempat bisnis seperti restoran atau bagaimana. Lalu yang kedua itu yang ketiga maksudnya. Lalu yang ketiga kelebihan dari VLAN adalah untuk keamanan perangkat IoT. Nah, VLAN ini gak cuma memberikan efisiensi dan juga kemudahan atau juga hemat, tapi VLAN ini juga bisa dapat memisahkan perangkat IoT dengan perangkat-perangkat yang lain yang bisa mengaksesnya dengan lebih mudah. Selanjutnya yang ketiga itu ada keamanan IoT. Nah, setiap perangkat IoT itu bisa menjadi titik jaringan ya. Tapi dengan menggunakan VLAN, perangkat IoT itu dapat dipisahkan untuk mencegah perangkat tersebut mengakses lebih dari yang dibutuhkan, jadi membatasi. Lalu yang keempat itu ada prioritas dan kualitas layanan. Nah, VLAN ini memungkinkan pemberian prioritas pada jenis trafik atau lalu lintasnya pada jaringan, lalu tertentu dengan memisahkannya dalam bentuk suara, data, video, ataupun file-file yang lain. Hal ini penting karena dapat memberikan kualitas layanan pada aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang lebih tinggi ataupun latensinya yang rendah. Lalu ada yang terakhir itu ada mobilisasi penggunaan. Lalu yang terakhir ada mobilisasi pengguna dan sumber daya. VLAN ini juga dapat memungkinkan pengguna untuk tetap menjadi bagian dari VLAN yang sama, meskipun dia itu berbeda lokasi atau berpindah lokasi secara fisik, sehingga dapat memberikan akses atau mengakses sumber dayanya dengan mudah sesuai yang ingin digunakan. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu bagaimana topologinya ya, dari ISP lalu dari dua router habis itu ke dua komputer. Dalam ilustrasi yang saya pakai itu saya gambarkan dengan dua komputer ya. Nah, di sini kita bahas dulu dari ISP. Nah, kalau gitu guys, itu IP ISP-nya itu adalah 192.168.2.35. Ini adalah tambahan dari nomor absen saya dengan subnet 24. Lalu gateway-nya untuk IP gateway itu ada 192.168.2 dan 1.
Lalu untuk IP DNS ini memiliki dua IP ya. Ada yang pertama itu ada IP 192.168.2 dan titik 1 sama seperti IP gateway. Lalu yang kedua itu ada IP DNS yang satunya adalah 202.51.96 dan 7. Lalu di sini saya gambarkan ada dua router. Di sini ada router A dan router B. Dan kita akan bahas dulu untuk ruangan PC-nya. Nah, di sini kita menggunakannya bahasanya adalah WR dan SW. Nah, di sini saya memberikan yang ruangan pertama itu memiliki VLAN ID-nya adalah 10 dan IP-nya itu masing-masing adalah ini untuk ruangan pertama dulu ya. Itu 192.168.2.35 subnet 26 agar tidak bertabrakan ya. Dan untuk interface-nya saya pakai Ether 2, sebenarnya bisa Ether 2 dan Ether 4. Cuma karena saya praktek ada terjadi kendala, jadi saya harus pakai Ether 2. Dan juga disamakan dengan ruang 2. Kalau ini harusnya salah. Mohon maaf ya. Nah, di sini kita bahas lagi untuk ruangan 2. Nah, ruangan 2 itu memiliki VLAN ID yang berbeda, yaitu 20. Kenapa? Supaya nggak bertabrakan. Lalu ada yang namanya itu IP-nya adalah 192.168.3 dan 35 dengan subnet 30. Berfungsi agar tidak bertabrakan ya. Dan interface-nya saya pakai Ethernet 2.
pertama kita bahas dulu masalah yang saya alami. Ada beberapa masalah yang saya hadapi ketika praktek. Contohnya itu seperti keterbatasan perangkat yang dipinjam oleh sekolah, sehingga dapat membuat sebuah hal yang jadi berebut untuk mendapatkannya. Dan berebutnya ini nggak cuma dari kelas saya, tapi bisa dari kakak kelas dan juga kelas-kelas lainnya. Dan juga ada masalah juga dalam keterbatasan waktu untuk melakukan praktek. Ini juga bisa jadi salah saya dan juga ini bisa menjadi salah saya karena saya juga agak lambat untuk mengerjakannya dan juga untuk jam operasinya yang cukup singkat. Lalu masalah utama yang saya hadapi adalah masalah dimana saya sendiri kurang teliti untuk mengerjakannya, sehingga ada beberapa kesalahan minor yang menjadi masalah besar karena saya kurang teliti dalam troubleshooting, sehingga saya harus mengulangi proses praktek ini berkali-kali. Lalu yang kedua, saya akan bahas solusi yang saya dapatkan dari praktek ini adalah tentunya dari bantuan teman-teman saya yang sudah selesai dan berbaik hati untuk membantu saya. Dan terima kasih juga untuk mereka yang sudah menjelaskan atau memberitahu saya di mana letak kesalahan saya, sehingga saya dapat memperbaikinya dan juga menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga ada kesimpulan sebelum saya menutupnya. Kesimpulan yang saya dapatkan pada praktek hari ini adalah praktek ini bisa dibilang sebagai praktek dasar dari sebuah mikrotik, tapi menurut saya masih ada banyak murid termasuk saya sendiri masih belum familiar, sehingga akan sedikit kesusahan dalam pengerjaannya atau proses pengerjaannya seperti saya. Tapi dengan praktek ini saya juga belajar bahwa dengan mikrotik atau dengan hal yang sekecil ini bisa memberikan efek dalam dunia kerja. Contohnya seperti membatasi bagaimana jaringan mikrotik itu bekerja sebagai pembatas atau juga penata lalu lintas. Dan juga dari praktek ini juga saya dapat belajar bagaimana mencoba hal yang biasa saja, yang akan dianggap biasa saja dalam dunia kerja nanti, ataupun juga bisa menjadi tantangan pada saat dunia kerja nanti. Sekian video tutorial dari saya Salomana Domini dari kelas 11 TKJ 3 absen 25, mengucapkan terima kasih kepada Pak Tri dan juga teman-teman yang sudah menolong saya, dan juga pada guru-guru lab yang sudah mengizinkan saya mengakses lab dan meminjam mikrotik. Sekian dan terima kasih.